Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rasendria Dharma Maeswari Suno dengan NIM K00235153 dari kelompok A2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan memberitahu tentang rotator cuff. Rotator cuff itu di mana sih? Rotator cuff itu di bagian bahu sini. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi rotator cuff sendiri itu apa sih? Nah, rotator cuff itu adalah tempat bergabungnya 4 macam tendon otot bahu yang dia itu membentuk penutup bagian atas tulang lengan atas. Jadi dia tuh yang akan menutup tulang lengan atas itu adalah rotator cuff ini. Dan rotator cuff ini menempel pada tulang lengan atas atau humerus dan pada tulang belikat atau skapula. Jadi dia ada di sini nih, ini kan ada tulang humerus sama tulang skapula. Dan dia itu berperan untuk membantu mengangkat dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi bahu. Jadi kita kalau muter-muter gini, itu salah satu yang berperan itu adalah si rotator cuff itu sendiri. Dan kenapa sendi bahu kita bisa stabil, itu juga karena bantuan dari rotator cuff. Misalnya kita mau ngangkat-ngangkat sesuatu, juga rotator cuff itu berperan buat kita dalam proses mengangkat itu. Nah, terus kita masuk ke otot penyusunnya. Jadi otot penyusun rotator cuff sendiri itu ada 4. Yang pertama, otot supraspinatus, lalu otot infraspinatus, otot teres minor, dan otot subscapularis. Ini ada gambarnya kan. Supraspinatus itu di sini, lalu subscapularis itu di sini, ada infraspinatus itu di sini, dan teres minor di sini. Nah, for your information, teres minor itu nggak termasuk ke dalam rotator cuff. Nah, gimana sih cara gampangnya kita buat ngafalin ini? Sebenarnya ini bukan kayak sesuatu yang susah-susah banget buat dihafalin karena misalnya dari spinatusnya itu yang spinatus itu kan ada 2. Jadi kayak udah sangat mempermudah banget, tinggal supra sama infra. Terus teres minor kayak teres minor. Kan teres tuh ada teres minor sama teres mayor. Nah, yang masuk ke sini itu minor. Terus ada subscapularis. Ya, supra in supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis. 4. Supra, infra, scapula, subscapularis, terus teres minor. Susah ya? Pokoknya yang penting mah supra, infra, teres, subscapularis. Nah, jadi untuk cara ngafalinnya sendiri itu apa ya, mungkin setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau aku tuh tipenya yang ngafalin kata-kata yang biasanya kayak sehari-hari aja aku gunakan gitu loh. Kayak misalnya ini kan ada 4, ini kalau di kita singkatin itu jadi SITS kan, SITS. Yang mana SITS-nya itu S-nya kan ada 2. Yang satunya itu supra, yang satunya itu subska. Supra, motor supra sama subska. Kalau supra itu dia gabungannya sama spinatus. Terus infra sama supra kan kayak mirip banget gitu kan. Sedangkan infra kalau sama subska itu kan beda. Jadi pasti infra itu bukan infrapularis, tapi infra sama kayak supra, yang mana itu adalah supraspinatus. Jadi supraspinatus, infraspinatus. Terus teres minor itu kayak gampang nggak sih, teres minor? Yang mana teres itu ada 2, teres minor mayor, yang ini adalah minor, terus subscapularis. Jadi ada 4. Yang pertama, yang mana itu SITS. S yang pertama itu supra. Supra itu gabungannya sama spinach, jadi supraspinatus. Terus kalau infra itu kan mirip sama supra, jadi dia infraspinatus. Terus ada teres minor, terus ada subscapularis. Oke. Mungkin tiap orang beda sih, mungkin ada cara lain yang kalian lebih gampang buat ngafalin. Terus, waduh, rotator cuff itu muskulus-muskulus yang menyusun rotator cuff itu ada apa aja sih? Itu ada 4 tadi itu kan, ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, sama subscapularis. Yang pertama kita dari muskulus subscapularis sendiri, origonya itu adalah fossa subscapularis, gampang sama-sama subscapularis. Terus insersionya itu tuberculum minus humeri, dan inervasinya adalah nervus subscapularis superior et inferior. Terus kalau untuk musculus supraspinatus, itu dia origonya fossa supraspinata, insersionya tuberculum majus humeri, inervasinya nervus subscapularis. Terus kalau
musculus infraspinatus, itu ada origonya fossa infraspinata, insersionya tuberculum minus sumeri, dan inervasinya nervus subscapularis. Terus kalau musculus teres minor, itu origonya margo axillaris scapulae, insersionya tuberculum majus sumeri, dan untuk inervasinya nervus axillaris. Jadi nervus yang paling beda itu axillaris, kan yang lainnya SSSSS. Terus ini juga gampang dihafalin nggak sih? Ini ada yang subska sama subska, supra sama supra, infra sama infra, tinggal teres minornya aja. Yang penting ada aksilarisnya infra. Terus klinis dalam rotator cuff itu ada apa aja sih kayak penyakit-penyakit yang terjadi di rotator cuff itu apa aja? Apakah penasaran? Yang pertama itu biasanya nyari otot. Nyari otot di bagian sini kan sering nggak sih kayak kerasa nyeri karena misalnya terlalu sering buat tote bag atau apa aja. Misalnya bawa barang terlalu berat, di sininya nyeri. Nah, nyeri otot atau nyeri otot rotator cuff itu juga bisa disebut dengan rotator cuff pain atau RCP, yang mana itu nyeri muncul karena adanya cedera pada salah satu atau semua bagian ligamen di sendi putar bahu. Jadi ada cedera di bagian sininya. Nah, di antara rotator cuff dan tulang di atas bahu itu terdapat kantung polumus yang disebut bursa. Jadi bursa ini itu berfungsi supaya tendon rotator cuff itu bisa meluncur dengan bebas ketika menggerakkan lengan kita tadi itu. Jadi kalau tendon ini rusak itu kita atau terluka, maka bursa bisa meradang dan menimbulkan nyeri. Jadi karena misalnya ininya terlalu tertekan atau kita ada kesalahan dalam menggerakkan seperti ini, makanya dia bakal rusak, dan tendon yang rusak ini bisa membuat bursa itu jadi meradang dan menimbulkan nyeri. Jadi nyeri ototnya itu karena bursanya yang terluka, yang mana bursa itu bisa terluka akibat ya kita macam-macam aja sih, ada banyak. Terus ada cedera otot. Di sini kan sering cedera juga ya orang-orang misalnya kayak bulu tangkis atau apapun lah, orang yang suka apa ya menggunakan otot di bagian sini dengan cukup kuat itu cedera otot, cedera rotator cuff itu dia bisa menyebabkan nyeri tumpul di bahu. Jadi kayak nyerinya tuh serasa terkena beda tumpul. Yang mana cedera ini sering terjadi dan meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi nggak cuma karena aktivitas yang kita lakukan, tapi bisa juga karena kita udah terlalu tua. Terus ya terlalu tua kan lebih rentan untuk terkena cedera ya. Cedera ini tuh bisa juga terjadi lebih cepat atau lebih awal itu pada orang yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan melakukan gerakan di atas kepala secara berulang-ulang seperti tukang cat, tukang kayu. Dia kan kebanyakan kalau tukang cat kan seperti ini ya. Jadi ininya bekerja karena kan dia bekerja untuk menggerakkan tangan, akhirnya bisa cedera lebih mudah karena lebih mudah digunakan. Terus ekstremitas inferior. Saat seseorang melakukan squat, otot mana sajakah yang berkontraksi di regio femur? Jelaskan beserta inervasi per muskulusnya. Kalau sepemahaman aku sih, kalau kita lagi squat itu otot yang berkontraksi itu semua yang ada di femur sih, karena kayak kita benar-benar menggunakan semuanya nggak sih? Ya jadi itu yang saya percaya dan saya pahami. Jadi saya akan menyebutkan semua muskulus yang ada di otot-otot yang berada di femur dan inervasinya. Pertama ada di femoralis anterior itu musculus iliacus, itu inervasinya nervus femoralis, musculus posterior major et minor, itu inervasinya plexus lumbalis. Terus ada musculus rectus femoris, inervasinya ini semuanya nervus femoralis. Untuk musculus vastus, jadi di femoralis anterior yang lain itu ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius, itu inervasinya sama semua, nervus femoralis. Terus musculus sartorius itu juga nervus femoralis, musculus tensor facilitae itu juga nervus gluteus sub. Itu nervus gluteus sub. Terus di media itu ada musculus gracilis yang mana inervasinya nervus obturatorius, musculus abductor longus, musculus abductor brevis itu sama, inervasinya nervus obturatorius. Lalu untuk musculus adductor magnus itu nervusnya ada obturatorius dan nervus ischiadicus, lalu musculus obturatorius externus
eksterior itu ada nervus obturatorius, lalu musculus pectineus itu ada nervus femoralis, terus yang terakhir femoralis posterior itu ada musculus biceps femoris caput longum dan musculus biceps femoris caput breve itu diinervasikan sama nervus tibialis dan nervus peroneus communis, lalu ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus itu diinervasikan oleh nervus tibialis. Terus ada, terima kasih.